Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Baikno, kelas ekstensi 1B, Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya akan membahas mengenai soal UAS mata kuliah kimia. Yang pertama, apa perbedaan sel volta dan sel elektrolisis? Berikan contoh masing-masing. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Untuk perbedaan pertama dari sel volta, yaitu energi kimia diubah menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redox. Untuk perbedaan yang kedua dari sisi sel volta, yaitu katoda sama dengan elektroda positif, anoda sama dengan elektroda negatif. Sedangkan untuk sel elektrolisis, untuk katoda sama dengan elektroda negatif dan anoda sama dengan elektroda positif. Untuk kita mengingat lebih mudahnya, dari segi sel volta, yaitu KPAN, katoda positif, anoda negatif. Untuk sel elektrolisis, KNAP, yaitu katoda negatif, anoda positif. Kita berikut contoh dari sel volta dan sel elektrolisis. Pada gambar yang pertama dari sel volta, energi yang dilepaskan oleh reaksi redox diubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada gambar yang nomor 2, sel elektrolisis, energi listrik digunakan untuk mendorong reaksi redox secara tidak spontan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa gambar yang pertama dilakukan secara spontan dan gambar yang kedua secara tidak spontan. Kita lanjut yang ke nomor 2. Apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan dalam ilmu kimia? Berikan masing-masing satu contoh sistem terbuka dan tertutup. Sistem dan lingkungan dalam ilmu kimia. Sistem adalah bagian yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan dalam suatu reaksi kimia, yang menjadi sistem adalah zat-zat kimia yang direaksikan. Sedangkan untuk lingkungan, daerah yang membatasi sistem atau daerah yang berada di luar sistem dalam suatu reaksi kimia yang menjadi lingkungan adalah wadah atau tempat reaksi kimia berlangsung. Berikut contoh dari sistem terbuka, di mana air panas yang dituangkan ke gelas, jika dibiarkan air tersebut menjadi dingin, dapat mengalami pertukaran materi dan kalor. Untuk yang sistem tertutup, air panas dituang ke dalam gelas yang tertutup. Setelah beberapa jam, gelas tersebut tidak terasa panas lagi dan airnya berubah menjadi dingin. Inilah yang dinamakan pertukaran kalor. Jadi kesimpulannya, dari sistem terbuka, dia mengalami perubahan materi dan perubahan kalor, sedangkan pada sistem tertutup hanya terjadi perubahan kalor. Kita lanjut ke nomor 3. Jelaskan perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Berikan masing-masing contohnya.
perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm sendiri memiliki arti reaksi yang membebaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Contohnya pembakaran kayu, natrium dimasukkan ke dalam air, batu kapur, oksigen dimasukkan dalam air, respirasi, dan lain-lain. Untuk reaksi endoterm, yaitu reaksi yang membutuhkan atau menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya menguapkan air, cairkan es, campuran serbuk BaOH2 dan NH4Cl untuk sintesis dan lain-lain. Contoh, pada reaksi antara barium oksida dan amonium klorida, kalau kita pegang, pada akan terasa dingin karena adanya aliran kalor dari lingkungan ke sistem. Contoh reaksi eksoterm, mana pada gambar pertama terdapat sebuah gelas yang berisikan air, yang dimana terdapat termometer di dalamnya, yang pengukurannya yaitu 31 derajat. Sedangkan untuk yang gambar kedua, gelas yang berisikan air tadi dimasukkan kapur tulis sehingga terjadi perubahan suhu menjadi 35 derajat Celcius. Kenapa bisa terjadi perubahan suhu? Karena adanya reaksi antara kapur tulis dan air. Reaksi ini masuk dalam reaksi eksoterm. Contoh dari reaksi endoterm. Pada gambar pertama terdapat sebuah piring isi air dan koin, yang tengahnya terdapat gelas yang tertutup dan sebuah lilin yang menyala. Sedangkan gambar yang kedua, air berada di posisi dalam gelas, sehingga koin yang di luar terlihat. Perubahan ini terjadi karena sebuah udara yang di luar ataupun lingkungan yang masuk ke dalam sebuah gelas. Reaksi ini termasuk reaksi endoterm. Kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 4. Hitung delta H pembentukan etana dalam reaksi C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6. G di sini perhatikan gas ya. Dengan menggunakan reaksi pembakaran. Hasil perhitungan delta H pembentukan etana, di mana pada kolom pertama yaitu tetap ya, di mana senyawa C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Untuk kolom yang kedua, 2CO2 ditambah 3H2O menghasilkan C2H6 ditambah 3, 1/2O2. Mana senyawa ini berbalik ya dari yang sebelumnya.
Yang ketiga, senyawanya tetap 2 tambah 1/2O2 menghasilkan H2O. Jadi penyelesaiannya yaitu dengan menyamakan senyawa, di mana pada kolom pertama, kedua, dan ketiga bisa kita lihat yang berwarna merah itu adalah persamaan senyawa, sehingga menghasilkan senyawa C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6. Dan untuk delta H sendiri, tinggal kita lakukan penjumlahan ya, untuk kolom 1, 2, dan 3. Yang hasilnya adalah delta H sama dengan minus 137 kJ. Jadi hasil perhitungan delta H pembentukan etana adalah delta H sama dengan minus 137 kJ. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai soal UAS mata kuliah kimia. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.